warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mahdalia Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 43 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas 3.1 demonstrasi kontekstual tentang wawancara kepemimpinan dengan kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bu. Iya. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Boleh. Gimana? Terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak itu, yaitu demonstrasi kontekstual, itu modul 3.1 pengambilan keputusan yang pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira sekitar 20 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Ya, silakan. Selama ini kan bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dilema etika yang berdasarkan antara benar benar dan salah. Terus ada bujukan moral yang berdasarkan pada benar PS salah. Nah, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Kasih Bu Okta, pertanyaannya bagus sekali. Sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang kita dalam pengambilan keputusan terhadap dua kasus tersebut sama-sama benar, namun di satu didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka panjang ataupun jangka pendeknya. Kemudian yang satu lagi harus kita pikirkan juga kedepannya akan seperti apa. Nah, karena pasti kalau benar dan salah itu sudah barang tentu pasti ada dua versi. Namun tetap kita pikirkan rasa perhatian, kasih sayang, dan dampak yang terbaik itu yang kita fokuskan. Terus langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa dilakukan selama ini? Selama ini dengan melakukan analisa kasus ya, itu melihat siapa saja yang terlibat, kemudian apa saja yang bertentangan, data, fakta, kemudian yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran. Memang kadang-kadang itu perlu betul-betul ketelitian untuk mengambil suatu keputusan, tetapi harus kita buktikan dengan olah data itu kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Hal apa saja Bu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus keputusan untuk dilema etika itu kita fokus pada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian juga siapa yang akan dampak yang tidak baik dan dampak yang baiknya juga harus kita pikirkan, karena dalam suatu keputusan sudah pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya, dan itu harus kita betul-betul tekankan. Yang dampak positif harus lebih dominan daripada dampak negatifnya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan adalah pertimbangan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh pada arahan orang lain, dan menentukan nilai-nilai kebenaran. Kadang-kadang seperti ini kita harus berbicara hati nurani, Bu Okta. Ya, hati nurani kita itu seperti apa arahannya. Namun tetap juga kita ini manusia biasa. Ada kalanya sedikit kita
terpleset atau apapun itu untuk pengambilan berbicara dengan hati nurani. Namun satu hal yang harus kita fokuskan, nurani kita itu biasanya lebih fokus pada hal-hal yang positif. Itu yang kita tekankan. Baik Bu, masih ada pertanyaan lagi ya Bu ya? Oh iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, itu harus ada. Misalnya untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa, kita buat jadwal. Contoh sedikit, ada apapun masalah, Ibu terbiasa membuat satu komitmen di dalam buku pribadi Ibu bahwa ini harus segera Ibu selesaikan. Ini masih bisa kita handle nanti. Dalam arti kata, fokus pada yang mana yang lebih urgent yang harus kita selesaikan. Ya, seperti di buku harian gitu ya? Iya, buku harian, buku catatan kepala sekolah, Iya. seperti itu harus ada. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk hal-hal seperti itu kita lihat situasi. Kenapa? Kalau memang itu kita dalam posisi yang tidak terlalu urgent, kita selesaikan dengan jadwal yang kita buat bersama. Tetapi kalau itu harus dengan urgent kita selesaikan, kita bisa selesaikan, tapi tidak harus di tempat. Tetap kita duduk dengan tenang, menyelesaikan suatu masalah, tidak bisa dengan membawa emosi itu loh. Yang jelas pengendalian diri, pengendalian hati itu harus kita fokus. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang jelas semua tim saya di sekolah itu dapat membantu. Saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman. Ibu bukan termasuk orang yang tertutup, tidak menerima masukan orang lain. Ibu terima masukan orang lain, kalau memang itu baik, itu ambil, Ibu ambil. Karena Ibu yakin 10 yang ada di kepala kita, 11 bantuan orang lain itu lebih baik. Baik, Bu. Dari semua hal yang telah adanya seorang CGP, Bu, calon guru penggerak yang lain yang berperan aktif di sekolah, yang memberikan wawasan atau pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Itu bagus sekali pertanyaannya. Kenapa Ibu bilang bagus sekali? Peran aktif seorang guru penggerak itu sangat Ibu butuhkan di sekolah, karena itu dapat memajukan sekolah kita. Jadi siapapun guru penggerak itu Ibu berharap harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan tim teman-teman yang lain. Jadi kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Contohnya Bu Okta bisa berkolaborasi dengan Ibu, dengan Bu Haza. Satu tim, kalau kita solid, kita bisa mencapai satu tujuan yang maksimal. Itu harapannya. Oke ya. Semoga ya Bu. Amin. Iya. Jadi setelah ada guru penggerak, jadi kita ada Iya, perubahan. itu harapannya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan sama Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan dilema, pengalaman dilema etika yang Ibu pahami selama inilah selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis. Kenapa? Sesuai pandangan daripada Ki Hajar Dewantoro, ialah guru itu merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya, harapannya murid pun seperti itu. Kita akan merasakan nyaman di dalam satu pembelajaran di sekolah apabila kita menyebut sebagai diri kita dapat meraih
kemerdekaan gitu ya. Kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan, kita dapat mengeluarkan kemampuan kita sesuai dengan yang kita punya, dan itu tidak ditekan. Jadi keluarkanlah apa yang kita punya. Merdeka belajar itu bagus, baik untuk siswa, baik untuk murid, juga untuk kepala sekolah. Ibu juga pengen merdeka. Merdeka dalam arti kata tidak mendapat yes, nah tekanan atau apapun. Walaupun kita sadari bahwa tanggung jawab kita harus kita selesaikan. Nah, jadi harapan ibu satu, jangan jadikan tanggung jawab itu suatu beban. Baru kita bisa merasakan merdeka. Merdeka untuk diri sendiri, merdeka juga untuk orang lain. Oke, cukup Bu Okta, terima kasih. Iya, terima kasih ya Ibu ya. Iya, makasih. Sudah diluangkan kepada saya. Siap, semangat. Bu Okta pasti bisa. Iya, Oke ya. iya, terima kasih, Oke, Bu. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Muhtar, maaf mengganggu waktunya. Saya ada tugas terkait dengan tugas CGP Pak, yaitu demonstrasi kontekstual, itu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Nah, apakah Bapak bisa meluangkan waktu kira-kira sekitar 20 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Insyaallah ya, bisa. Oke, kita mulai ya Pak ya. Dengan pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita? Baik Bu Okta, terima kasih. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, kemudian apa yang memang kebenarannya menurut fakta dan data, lalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Terus pertanyaan kedua ya Pak ya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terus terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Memang gini Bu Okta, dilema saya selaku mahasiswa untuk mengambil sebuah keputusan dari masalah yang sama benar-benar sangat penting, yaitu saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan yang dapat bermanfaat bagi semua, terutama untuk guru-guru yang ada di sekolah. Baik Pak, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu langkah yang pertama saya harus mengidentifikasi atau mencari data terkait masalah yang ada di sekolahan ini, termasuk dalam masalah etika. Kemudian berkoordinasi kepada yang bersangkutan, kemudian mengajak dari beberapa staf, terutama staf dan waka serta guru yang bersangkutan untuk diselesaikan dan mencari titik permasalahannya, kemudian menyepakati ke hasil keputusan itu. Baik ya Pak ya. Pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama yang saya lakukan adalah pendekatan kepada yang bersangkutan, kemudian mengadakan koordinasi atau komunikasi secara internal kepada guru yang terkait melalui musyawarah internal kepada guru yang bersangkutan. Pertanyaan kelima Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya tantangan yang sangat saya hadapi yaitu tentang keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, sehingga kedepannya memiliki dampak dan kebajikan sekolah terkait dengan ada campur tangan daripada orang-orang yang punya kepentingan sendiri, terutama kepada masyarakat yang memiliki LSM atau pengacara yang ingin mencari-cari titik kesalahan yang ada di sekolahan, terutama terkait dengan etika yang ada di sekolahan, sehingga kami selaku guru terkadang sangat berat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hal itu, sehingga nanti masalah yang kecil itu bisa menjadi besar di kemudian harinya, karena memang orang-orang yang di luar ini mereka hanya mencari-cari kesalahan, bukan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut untuk pertanyaan ke-6 ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat masalahnya atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Begini ya, untuk masalah etika ini terkadang kan bukan kegiatan yang rutin yang ada di sekolah, terkadang secara mendadak, sehingga untuk penyelesaian itu tidak terjadwal. Tapi apabila memang permasalahan itu sangat besar dan mendesak, memang harus pada waktu tertentu, seperti kalau ada pertemuan musyawarah antara guru di kegiatan rutinitas 1 bulan, nah itu akan dipaparkan apabila terkait dengan masalah yang sangat urgent atau momen berat. Kami lakukan untuk hal-hal yang masih ringan itu ada hanya waktu-waktu yang memang dilaksanakan, yaitu pada waktu-waktu sela-sela waktu yang bisa digunakan untuk melakukan menyelesaikan masalah terutama di etika ini. Pertanyaan ke-7 Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang memudahkan saya mengambil keputusan adalah berkoordinasi dengan tim, karena memang di sebuah keputusan itu tidak bisa diselesaikan oleh sendiri, namun harus melalui tim. Dan melalui tim ini baik itu dengan staf, wanita usaha maupun guru serta komite dan wali murid serta warga yang memang terkait di dalam permasalahan itu, sehingga ada hasil kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga mempermudah untuk menyelesaikan masalah. Ya, baik Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang saya ambil adalah keputusan ini harus ada kesepakatan bersama, jadi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Jadi harus ada koordinasi, baik itu melalui pihak sekolah maupun pihak warga sekolah, termasuk di komite dan wali murid, sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik antara warga sekolah maupun di luar warga sekolah. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diluangkan kepada saya. Terus sampai kita bertemu kembali. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama, mudah-mudahan berjalan yang lancar dan sukses untuk beliau. Iya, amin.